Shalom saudara-saudara, kembali lagi dalam Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 2 sampai ayat 12 yang demikian bunyinya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan masuk dalam masa Prapaskah. Diawali dengan hari Rabu Abu sampai kepada Minggu Paskah. Dan selama masa Prapaskah ini saudara-saudara, kita diajak untuk mengingat sabda bahagia yang terambil dari bacaan tadi yang kemudian mengingatkan kita bahwasanya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Di sini saudara-saudara, miskin di hadapan Allah dapat kita maknai bahwasannya sebagai manusia, kita ini adalah terbatas. Keterbatasan kita sebagai manusia, dan kita pun ada kalanya mengalami pengalaman batas atau yang disebut dengan titik batas kemampuan kita. Di sanalah kita merasakan bahwa kita miskin secara daya dan kekuatan. Dan di titik itulah, di sanalah kita berbahagia, sebab di dalam batas itu, pada batas itu kita dapat merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan Tuhan menolong kita pada titik batas itu. Dan pada masa Prapaskah ini, dengan semangat pertobatan, kita diajak untuk mengembangkan sikap hati yang miskin di hadapan Allah, yaitu hati yang mengakui bahwasanya kita ini manusia yang ringkih dan terbatas, dan hanya bersandar kepada Tuhan dan memerlukan pertolongan dari Tuhan saja. Dan dianggap berbahagia orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Di masa Prapaskah ini, dengan semangat pertobatan, kita diajak untuk memurnikan hati, menjernihkannya dari segala motif-motif halus yang seringkali tidak kita sadari itu ada, dan memainkan peranan dalam gerak hati kita dalam hidup sehari-hari, yang mana itu seringkali mengalihkan, menghalangi pandangan kita untuk dapat melihat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita diajak untuk memurnikan cinta kita dan menjernihkan cinta kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, berbahagialah kita yang dalam masa Prapaskah mendatang hidup dalam kemurahan hati. Dengan semangat kemurahan hati inilah, ketika kita dapat berbagi kehidupan dengan yang lain, kemurahan Tuhan dapat dirasakan nyata atas hidup manusia. Dan saudara-saudara, berbahagialah bagi kita yang saat ini lapar dan haus akan kebenaran. Sebab dalam masa pertobatan ini, kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan digenangi dengan kebenaran sabdanya yang memuaskan dahaga dan lapar rohani kita. Banyak hal yang dapat kita kembangkan di masa pertobatan ini. Dengan membaca sabda bahagia tadi, semoga kita dapat disegarkan dan diingatkan bahwasannya masa pertobatan ini adalah momen penting yang dapat kita gunakan untuk semakin mendekat kepada Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa sabda-Mu telah menyapa hati setiap kami dan mengingatkan kami bahwa menapaki menjelang masuk ke dalam masa Prapaskah, dalam masa pertobatan ini, kami Engkau ajak untuk mengaku bahwa kami adalah manusia yang terbatas dan seringkali menghadapi batas-batas kekuatan kami, dan di titik itulah kami Engkau ajak untuk mempercayakan diri hanya kepada-Mu. Dan kami juga Engkau ajak untuk senantiasa memurnikan hati, menjernihkan, menyucikan hati kami, supaya kami dapat senantiasa melihat Engkau dalam kehidupan kami yang terus Tuhan berkarya atas kehidupan kami dapat kami saksikan. Kami berdoa memohon berkat rahmat Tuhan atas keluarga kami. Berkatilah karya kami, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Lindungi sertailah kami, jagailah kami, naungilah kami dengan kasih-Mu, genangilah kami dengan cinta-Mu. Dan kami memohon ampun atas dosa pelanggaran kami, yang mana seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Ya Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini jadikanlah lantaran berkat yang dapat kami nikmati dan kami rasakan, dan menjadi lantaran bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang kudus, kami berdoa, bersyukur dan memohon. Haleluya. Amin.